Bukalah kacamatamu. John Maxwell dalam sebuah bukunya The Leaders Around You, salah satunya menyampaikan demikian. Seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang memahami diri sendiri. Pemimpin yang tahu apa yang dia lakukan. Pemimpin yang punya paradigma selalu positif. Dikisahkan sebuah cerita, seorang pemuda yang sudah berkeluarga akan membeli sebuah rumah. Maka dia mencari rumah di tempat di mana yang dia inginkan. Bertemulah dengan seorang agensi dan mulailah melihat rumah yang akan dijualnya. Silakan Pak, ini rumah pertama. Tipenya cukup bagus seperti apa yang Bapak inginkan. Si pemuda tadi memasuki rumah bersama agensinya. Lumayan cukup luas untuk sebuah keluarga kecil. Dia melihat dari mulai pintu luar, dari pagar sampai ke dalam masuk ke rumah, sampai melihat kamar mandinya, melihat kamar utamanya. Dan setelah berkeliling, si pemuda tadi mengatakan, "Adakah rumah yang lain?" "Oh ada," sahut si agensi. "Mari Pak, kita ke sebelah. Ada lagi rumah yang akan dijual." Datanglah ke rumah yang kedua. Pagarnya cukup bagus. Begitu masuk buka pagar, di situ banyak pepohonan yang sudah menghijau karena memang sudah ditinggali lama oleh si pemiliknya. Begitu masuk ke dalam rumahnya, sangat luas ruang tamunya dan dindingnya punya ornamen-ornamen tersendiri, sangat cantik. Si pemuda tadi mulai masuk dan melihat ruang demi ruang, kamar demi kamar. Setelah berkeliling dan melihat sampai dengan kamar mandi, si pemuda tadi mengatakan, "Masih adakah rumah yang tersisa?" "Oh ada." Rumah ketiga dia datengin. Halamannya begitu luas. Dan ketika masuk, suasananya sangat amat nyaman. Pintunya terbuat dari papan kayu jati dengan ornamen tersendiri. Berkesan seperti rumah budaya. Begitu dibuka, ternyata ada 2 lantai. Lantai pertama sangat amat nyaman untuk ruang tamu dan ruang keluarga. Lantai kedua juga sangat bagus. Jendela yang terbuka, view yang dilihat sangat luas. Tapi si pemuda tadi masih mengatakan, "Bisa nggak Pak melihat rumah yang lain?" Agensi karena dia beranggapan bahwasanya pelanggan adalah raja, maka dia terus berusaha. "Baik Pak, sebetulnya apa yang Bapak cari? Saya boleh lihat yang keempat?" Teman-teman, rumah keempat dilihat sampai kepada rumah yang kelima. Dan tidak ada satupun rumah yang disampaikan oleh si pembeli tadi, "Yes, saya setuju yang ini." Semuanya dikatakan kurang baik. Akhirnya sang agensi mengatakan apa yang terakhir? "Minta maaf Pak, yang Bapak cari rumah yang seperti apa? Tipe yang bagaimana? Kondisi yang seperti apa?" Lalu si pemuda tadi mengatakan, "Sebetulnya rumah yang Bapak tawarkan kepada saya 5-5-nya cukup baik. Dan saya tidak cerewet untuk membeli rumah. Tidak cerewet berapa luas rumahnya, berapa kamarnya, saya tidak melihat itu. Yang penting bisa untuk keluarga kami. Cuma dari tadi, dari rumah pertama sampai rumah kelima, Bapak tawarkan ke saya cuma melihat kesan kamarnya yang sangat redup. Kesan kamarnya yang kurang terang. Tidak baik." Lalu si agensi mengatakan, "Maaf Pak, dari Bapak berjalan pertama, lihat rumah pertama sampai kelima, mohon maaf, kacamata Bapak yang hitam belum dilepas." Saudara-saudara, itulah penyebabnya. Kenapa mesti melepas kacamata lebih dulu? Ketika kita menggunakan kacamata kehidupan kita dengan warna hitam, maka yang kita lihat akan menjadi suram. Tapi ketika kita mencoba melepas kacamata kita, maka kita bisa melihat
yang lebih terang kembali. Terkadang kehidupan kita juga seperti itu. Kita ada dalam kacamata hitam yang akhirnya semua menjadi blur, yang akhirnya semua menjadi nggak jelas. Tapi ketika kita akan melakukan sesuatu, lepaslah kacamata hitam kita dulu. Kacamata hitam adalah melambangkan bagaimana kita memandang diri kita sendiri, bagaimana kita memandang orang lain, bagaimana kita bisa memandang lingkungan sekitar kita. Jadi, untuk menjadi hidup kita lebih baik, jangan menggunakan kacamata hitam kita. Buka kacamata hitammu, lihatlah di depanmu. Buka paradigmamu, baik paradigma dirimu sendiri, paradigma orang lain, juga paradigma terhadap lingkungan kita.